Pernah nggak sih kamu lihat desain yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata terasa keren banget? Atau sebaliknya, desainnya ramai tapi malah bikin pusing. Nah, salah satu rahasianya ada di tipografi. Yes, cuma dari huruf aja, tapi efeknya bisa segede itu. Tipografi itu bukan sekedar tulisan. Dia adalah cara kita menyampaikan pesan secara visual. Di dunia desain, tipografi bisa bikin brand terlihat elegan, santai, bahkan profesional. Dan menariknya, perkembangan tipografi di Indonesia itu panjang banget dan terus berubah sampai sekarang. Kalau kita mundur ke masa lalu, tipografi di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh zaman kolonial, khususnya Belanda. Huruf yang digunakan biasanya formal, rapi, dan cenderung kaku. Seperti font serif yang sering kita lihat di koran atau dokumen resmi. Dulu, semua prosesnya masih manual, pakai mesin cetak. Jadi bisa dibilang, tipografi saat itu lebih terbatas dan belum sebebas sekarang. Nah, semuanya mulai berubah saat teknologi masuk. Dengan adanya komputer dan software desain, tipografi jadi jauh lebih fleksibel. Desainer bisa bebas bereksperimen, mau bikin font unik, modern, atau bahkan yang nyeleneh sekalipun. Dari sini, tipografi mulai berkembang pesat dan jadi bagian penting dalam dunia kreatif. Yang menarik, desainer Indonesia juga mulai mengangkat budaya lokal ke dalam tipografi. Misalnya mengadaptasi aksara Jawa, Batak, atau elemen tradisional lainnya ke dalam desain modern. Ini bukan cuma soal estetika, tapi juga bentuk pelestarian budaya lewat desain. Jadi, tipografi gak cuma keren, tapi juga punya makna. Di industri kreatif sekarang, tipografi itu punya peran besar banget. Mulai dari logo, poster, sampai konten media sosial, semuanya butuh pemilihan font yang tepat. Salah pilih font, pesan bisa jadi gak nyampe. Tapi kalau tepat, desain bisa langsung kena ke audiens. Kalau kita lihat sekarang, tren tipografi lagi mengarah ke yang simple tapi kuat. Desain minimalis, font tebal, dan juga animasi teks atau kinetik tipografi lagi banyak dipakai, terutama di video dan media sosial. Artinya, tipografi terus berkembang mengikuti zaman dan teknologi. Dari yang awalnya kaku dan terbatas, sekarang tipografi jadi lebih bebas, kreatif, dan penuh makna. Dan di Indonesia, tipografi juga jadi bagian dari identitas budaya yang terus berkembang. Nah, sekarang aku mau tanya ke kamu. Menurut kamu, tipografi itu penting gak sih dalam sebuah desain? Dan font favorit kamu apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.